Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kelas Sederhana, channel tutorial ilmu dan pengetahuan. Baik, pada video kali ini kami akan membagikan tutorial tentang bagaimana cara membuat daftar isi secara otomatis. Nah, untuk membuat daftar isi secara otomatis tentunya kita membutuhkan satu dokumen yang akan kita format datanya. Nah, bagaimana cara membuat daftar isi pada sebuah karya ilmiah atau pada sebuah tulisan? Di sini kami sudah memiliki satu contoh dokumen yang akan kita coba praktekkan untuk membuat daftar isinya. Untuk dokumen ini kata-katanya kami buat secara random. Jika teman-teman ingin mempraktekannya, maka teman-teman bisa menggunakan perintah seperti ini. Jadi teman-teman bisa menggunakan perintah sama dengan rand, RAND, kemudian buka kurung. Kemudian teman-teman isikan berapa paragraf yang ingin teman-teman buat. Katakanlah misalnya teman-teman ingin membuat dokumen dengan 5 paragraf. Kemudian teman-teman berikan tanda koma. Kemudian teman-teman ketikkan berapa jumlah kalimat di dalam setiap paragrafnya. Misalnya teman-teman ingin membuat satu paragraf itu dengan berisi 3 kalimat, maka teman-teman ketikkan angka 3, kemudian teman-teman balas kurung. Perintah ini adalah perintah yang digunakan untuk membuat suatu struktur kalimat secara otomatis oleh aplikasi Microsoft Word. Nah, pada contoh kali ini kita ingin membuat suatu dokumen yang berisi 5 paragraf dan untuk setiap paragrafnya berisi 3 kalimat. Setelah teman-teman ketikkan perintahnya seperti ini, kemudian teman-teman tekan enter. Maka secara otomatis aplikasi Microsoft Word akan membuatkan paragraf sebanyak 5 pada dokumen tersebut dan membuatkan kalimatnya sebanyak 3 kalimat per satu paragraf. Nah, seperti ini misalnya. Baik, kita lanjutkan pada praktek untuk membuat daftar isi secara otomatis. Di sini kami sudah membuat satu contoh dokumennya yang terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah di halaman pertama ada kata pengantar, kemudian di halaman kedua ada daftar isi tetapi masih dikosongkan karena nanti akan kita isi halaman dari daftar isi ini secara otomatis. Kemudian di halaman yang ketiga ada ucapan terima kasih. Kemudian di halaman yang keempat ada bab 1 pendahuluan. Kemudian di bab 1 tersebut terdapat subbab. Jadi strukturnya ada bab, kemudian ada subbab dan ada sub-subbab. Ini contohnya di bab 2 ada subbab seperti ini. Kemudian ini subbab 2.2, kemudian ini subbab 2.3, kemudian ini ada subbab 2.4 dan di sini ada sub-subbab. Jadi sub dari subbab 2.4.1. Nah, bagaimana cara membuat daftar isinya? Baik. Untuk membuat daftar isi secara otomatis, maka teman-teman harus memastikan terlebih dahulu apakah pada dokumen teman-teman sudah terdapat halaman. Nah, kita coba berikan nomor halaman terlebih dahulu dengan cara teman-teman klik menu insert. Kemudian teman-teman lihat di sini terdapat menu page number dan kemudian teman-teman tentukan di mana posisi dari nomor halaman tersebut akan ditempatkan. Apakah di bagian atas atau di bagian bawah? Katakanlah teman-teman ingin membuat nomor halaman dari dokumen ini di bagian bawah dan posisinya berada di tengah halaman seperti ini. Jadi kita bisa memilih di bagian bawah, di sebelah kiri, di tengah, atau di sebelah kanan. Nah, katakanlah kita memilih yang posisi nomor halamannya berada di bawah dan centering berada di bagian tengah. Kita pilih yang ini, kemudian nanti akan muncul nomor halaman seperti ini. Biasanya untuk penomoran halaman pada bagian kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar grafik, atau ucapan terima kasih, dan yang lain-lainnya menggunakan nomor halaman angka Romawi kecil. Sementara untuk bagian intinya seperti bab 1, bab 2, dan seterusnya itu menggunakan nomor halaman angka seperti ini. Nah, di dalam satu dokumen itu kita bisa membuat
format dari penomoran halaman secara berbeda. Misalnya untuk ini terlebih dahulu kita ingin berikan nomor halamannya angka Romawi kecil. Jika teman-teman ingin mengubah jenis dari nomor halamannya, maka teman-teman bisa dengan cara mengklik double klik pada halaman angka tersebut, atau teman-teman bisa membuatnya dengan mengklik lagi menu insert page number seperti ini. Kemudian pilih format page number. Nah, seperti ini modelnya. Nah, kita pakai cara yang pertama, yaitu dengan mengklik double pada nomor halaman yang ada di sini. Nah, seperti ini. Untuk mengubahnya, teman-teman bisa memilih menu yang ada di sini, page number, kemudian pilih format page number, kemudian teman-teman pilih bentuk nomor halaman yang akan diterapkan pada dokumen ini. Nah, kita pakai angka Romawi kecil terlebih dahulu, seperti ini. Kemudian mulainya pada angka berapa? Misalnya untuk kata pengantar ini dimulai pada halaman kedua katakanlah, maka teman-teman tinggal mengetikkan angka 2 atau memilih tombol segitiga yang menghadap, atau memilih tombol yang ada di sini. Teman-teman bisa memilihnya. Kalau segitiga ke atas berarti untuk menambah nomor halaman, segitiga ke bawah berarti untuk mengurangi nomor halaman. Nah, katakanlah kita mulai dari nomor halaman yang pertama. Jadi ada angka 1 Romawi di sini, kemudian teman-teman klik tombol OK. Di sini kita bisa melihat bahwa untuk penomoran halaman itu sudah menggunakan angka Romawi kecil. Namun, pada bagian inti dari dokumen ini, penomoran halamannya akan mengikuti format yang ada di atas, atau akan mengikuti bagian-bagian seperti ucapan terima kasih, daftar tabel, daftar isi, dan lain sebagainya. Nah, untuk membuat format halamannya yang berbeda, maka teman-teman klik ganda terlebih dahulu pada area luar dari header dan footer ini. Dari nomor halaman ini teman-teman klik ganda di luar, di area bagian luar ini, atau teman-teman bisa memilih tombol close header and footer yang ada di sini. Kita coba pakai tombol yang ini. Nah, ini berarti teman-teman sudah aktif pada lembar kerja. Pada header dan footer pada nomor halamannya teman-teman sudah tidak bisa mengklik lagi. Bisa diaktifkan kembali jika teman-teman double klik. Nah, baik. Untuk membuat halaman yang berbeda, maka teman-teman harus memastikan di halaman terakhir sebelum masuk pada halaman inti. Di sini kan halaman terakhirnya adalah halaman ucapan terima kasih. Sementara halaman intinya adalah halaman bab 1 pendahuluan. Nah, teman-teman harus memastikan bahwa kursor teman-teman aktif pada bagian akhir dari halaman terakhir sebelum halaman inti. Nah, itu berarti halaman terakhir itu ada pada halaman ucapan terima kasih. Dan bagian akhir kursornya itu teman-teman bisa cek. Jika teman-teman klik di sini, di bagian sini, maka kursornya akan aktif di sini. Jika teman-teman klik di bagian sini, maka kursornya akan aktif di bagian sini misalnya, atau di bagian sebelah kiri, atau mungkin di bagian sebelah kanan. Nah, teman-teman harus melakukan cek terlebih dahulu di mana bagian akhir dari kursor tersebut pada halaman ucapan terima kasih. Nah, katakanlah misalnya teman-teman terakhir bekerja itu pada bagian ini misalnya, maka ketika teman-teman klik di bagian yang lain, kursornya tidak akan pindah. Jadi teman-teman klik di bagian akhir dari baris halaman ucapan terima kasih ini, kemudian teman-teman lihat pada menu bar yang ada di sini, teman-teman klik menu layout. Nah, kemudian teman-teman lihat apakah ada tombol atau ada menu yang bertuliskan Bricks. Maka teman-teman klik tombol tersebut. Kemudian teman-teman lihat di bagian bawah. Teman-teman cari menu yang bertuliskan Next Page. Maka teman-teman klik tombol tersebut. Teman-teman pilih menu itu. Kemudian teman-teman perhatikan kursor teman-teman dari yang tadinya aktif di halaman terakhir, di baris terakhir halaman ucapan terima kasih, secara otomatis akan pindah pada halaman inti dari karya ini. Ini berarti kita sudah pindah pada halaman bab 1 pendahuluan. Nah,
Selanjutnya teman-teman tinggal memastikan di bawah pada halaman ini itu sudah akan berubah angkanya. Jadi angkanya sudah berubah menjadi angka 1 Romawi. Sementara di bagian atasnya itu angka 3 Romawi. Seperti ini, 3 Romawi kecil. Nah, jika angkanya sudah berbeda seperti ini, di atas angka 3 Romawi kecil, kemudian di sini kembali ke angka pertama, maka teman-teman berarti sudah bisa mengubah format dari halaman itu menjadi format nomor. Nah, kita tinggal mengubahnya. Nah, ini kita naikkan terlebih dahulu, kita sesuaikan. Kita tekan tombol delete agar bab satunya naik ke atas. Kemudian teman-teman ubah nomor halaman yang ada pada halaman inti ini. Caranya adalah seperti tadi, teman-teman klik ganda pada nomor ini, pada nomor halaman ini. Kemudian teman-teman pilih page number. Kemudian teman-teman pilih sub menunya format page number. Kemudian teman-teman pilih jenis dari format numbernya. Teman-teman pilih yang format angka seperti ini. Kemudian start at-nya, jadi mulai dari halaman berapanya teman-teman berikan angka 1. Kemudian teman-teman klik OK. Maka secara otomatis nomor halaman yang ada pada halaman inti ini akan berubah menjadi angka 1 seperti ini. Nah, jika sudah teman-teman klik double pada area luar dari footer ini, dari baris footer atau header, atau teman-teman klik tombol close header and footer yang ada di sini. Nah, kita klik ganda aja di sini, kita double klik di area luar ini. Kemudian kita cek di bagian atas halamannya tidak berubah, mulai dari halaman 1, halaman 2 untuk daftar isi dan halaman 3 untuk ucapan terima kasih. Kemudian untuk bab 1 dan seterusnya itu menggunakan format angka. Seperti ini 1, 2, 3 dan seterusnya sampai dengan halaman ke 15 untuk daftar pustaka. Nah, jika sudah selesai dengan pemberian nomor halaman seperti ini, maka selanjutnya teman-teman sudah bisa melakukan setting untuk membuat daftar isinya. Caranya adalah teman-teman lihat pada menu bar ini, pastikan teman-teman aktif pada menu home. Kemudian teman-teman lihat di bagian sini itu terdapat abjad-abjad seperti ini. Ada abjad yang bertuliskan di bawahnya. Jadi di atasnya ada abjad seperti ini. Di bawahnya bertuliskan normal, kemudian no space, kemudian heading 1, heading 2 dan seterusnya. Nah, untuk membuat daftar pustakanya, maka teman-teman akan bekerja dengan menu-menu ini. Langkah pertama yang akan teman-teman lakukan adalah teman-teman harus bisa membedakan mana yang disebut dengan judul, kemudian mana yang disebut dengan subjudul, dan mana yang disebut dengan sub-subjudul. Atau mana yang disebut dengan bab, kemudian mana yang disebut dengan subbab, dan mana yang disebut dengan sub-subbab. Nah, katakanlah ini. Untuk kata pengantar, ini merupakan judul dari halaman ini. Kemudian yang kedua, daftar isi. Daftar isi merupakan judul dari halaman kedua. Kemudian ucapan terima kasih merupakan judul dari halaman ketiga. Selanjutnya, untuk halaman pertama angka nomor ini, itu menggunakan kata bab 1 sebagai judulnya. Selanjutnya, di bawah sini terdapat subbab atau subjudul. Untuk membuat daftar isi secara otomatis, maka kita akan menggunakan menu heading 1, heading 2, dan seterusnya. Pertama, kita harus menggunakan format heading 1 terlebih dahulu. Nah, yang mana saja akan kita gunakan format heading 1? Yang pertama adalah kata pengantar. Teman-teman blok judul ini atau teman-teman klik pada kalimat tersebut, kemudian pilih heading 1. Nah, secara otomatis setelah kita menggunakan format heading 1 ini, maka format yang sudah kita aplikasikan pada kata pengantar ini akan berubah menjadi seperti ini. Nah, kita tinggal melakukan format ulang. Yang pertama adalah kita mengubah jenis hurufnya sesuai dengan ketentuan yang ingin kita terapkan. Misalnya jenis hurufnya adalah Arial. Kemudian ukuran hurufnya adalah 11.
Nah, seperti ini misalnya. Warna dari format heading ini biasanya berbeda dengan warna standar. Warnanya agak kebiruan seperti ini. Nah, kita ubah lagi warnanya. Kita harus mengubah warna dari teks tersebut. Kita pilih dengan warna hitam. Kemudian kita posisikan tempatnya berada di tengah. Caranya pilih tombol center yang ini. Nah, kemudian kita ingin memberikan efek tebal pada kata pengantar ini, maka teman-teman klik tombol bold atau B yang ada di sini. Nah, jika sudah seperti ini, itu berarti formatnya sudah benar. Selanjutnya untuk judul halaman daftar isi. Untuk judul halaman daftar isi ini, tentunya formatnya akan disamakan dengan format yang berlaku pada kata pengantar. Maka untuk melakukan copy pada format yang berlaku di kata pengantar ini, kita tinggal memilih menu Format Painter. Format Painter ini digunakan untuk memformat daftar isi atau judul yang lainnya sesuai dengan format yang berlaku pada kata pengantar. Nah, pada kata pengantar kita menggunakan heading 1, kemudian jenis hurufnya Arial, ukuran hurufnya 11, kemudian efeknya efek tebal atau bold, kemudian warna dari hurufnya adalah hitam. Nah, semua format yang berlaku ini bisa kita copy ke judul-judul berikutnya tanpa melakukan formatnya secara satu persatu. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama adalah teman-teman blok terlebih dahulu. Selanjutnya teman-teman klik tombol Format Painter. Tombol Format Painternya sudah berwarna grey seperti ini. Itu berarti Format Painternya sudah aktif. Jika belum aktif maka gambarnya akan berwarna seperti ini. Untuk mengaktifkannya teman-teman klik satu kali. Jika sudah berubah warnanya menjadi berwarna seperti ini, maka itu berarti teman-teman sudah bisa mengaplikasikan format pada kata pengantar itu untuk kata daftar isi. Nah, caranya bagaimana? Demikianlah video kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mampir di channel Kelas Sederhana dan menonton video ini sampai selesai. Kritik dan saran dari teman-teman sangat kami harapkan untuk memperbaiki channel ini ke arah yang lebih baik. Jika teman-teman memiliki pertanyaan, silakan teman-teman ketikkan di kolom komentar atau melalui email kls.sederhana@gmail.com. Kami akan berusaha untuk memberikan jawaban dan solusi dari setiap pertanyaan. Dan untuk jenis pertanyaan yang sama dan sering ditanyakan, akan kami buatkan video tersendiri untuk mengulasnya. Jika video ini bermanfaat, silakan teman-teman like, komen, dan share. Dan jika teman-teman menginginkan video-video selanjutnya, kami persilahkan teman-teman untuk mengklik tombol subscribe dan menyalakan loncengnya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.